Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu tahu sejarahnya yang namanya Siti Rahayu. Dia menikah, punya anak sekian, dibawa kabur sama kiai, tarung sama suaminya, tutup kemaluannya, dibunuh secara kecil, secara goib sama Siti Rahayu. Suaminya ini tadi yang nomor 2 ini. Akhirnya suaminya yang nomor 2 ini mati di kebun karet, dikasih racun. Makanya Satrapati Muhammad Rais nggak mau nerima Siti Rahayu balik sama balik. Itu hanya pura-pura baik. Bibi Winarti minta nomor. Kalau udah nggak ada laki-laki lagi, dia akan kembali sama Pak Rais. Itu rencana dia. Itu juga untuk pura-pura baik. Karena perilaku dia itu, makanan dia itu udah seperti itu. Bapak penentuan umat manusia ini di setengah umur. Kalau setengah umur ini dia jahat, sampai mati dia akan jahat. Pak Rais dikirim pelet, kirim apapun sama enggak manfaat. Orang anak Allah kok dikirim pelet, dikirim kain. Yang nyerang, yang gaul, yang impoten, membuat Pak Rais impoten. Satrapati anak Allah kok mau diserang Pak Rais, mau dibuat impoten. Itulah kemurkaan manusia yang dirasuki. Merasa hebat, merasa ngerti, merasa pede, merasa enak bahwa cari duit, tapi akan ngumpul dia. Karena umat manusia ini tadi, kalau udah celaka dia akan. Orang yang dirasuki iblis ini jaya di depan, hancur di belakang. Sama kayak dirimu. Nanti di kemudian hari pasti hancur agama, pasti celaka. Wah, aku nggak nyabda pun itu udah perilakumu itu udah dari jalan pikiranmu sendiri, yang kau nggak berani melawan, menghancurkan iblis yang di dalam tubuhmu. Kau merasa pede, kau bisa nerawang, bisa melihat orang lain begini begitu. Aku akan menghancurkan dirimu, kau gak sadar. Sama kau masang badan sama ini. Kau nolong ini dapat apa? Walaupun dapat apanya, setelah itu untuk rame-rame. Benar nggak? Kalau Bibin itu juga sek rame-rame. Makanya baru diciptakan satu wanita aja, channel muda. Arya udah nggak nampak, banyak yang nggak nampak kan. Jangan bilang orang-orangmu tuh nggak tersiksa, jangan bilang. Tetap tersiksa. Kenapa kok Pak Rais bilang tersiksa? Di sini loh yang makan istri-istri Pak Rais itu tersiksa. Nggak ada obat, pura-pura sehat itu, tapi dia tetap tersiksa. Kalau ada Pak Rais diserang seperti ini yang monologi, yang selama ini membuat virus dan Satrapati ini yang dibilang dajjal, pura-pura bisa ngomong dia udah makanan sehari-hari seperti ini. Dulu yang namanya tari juga seperti ini, tari ke dukun sana sini saya nggak bisa, hanya sia-sia.
apalagi Wiwin yang udah kena sabda. Wiwin itu kalau ada orang yang dirasuki Dajjal pasti dikejar. Suaminya ditinggal sama Siti Hawa dulu, ya dikejar iblis bukan Adam, bukan suami, ya laki-laki lain yang dikejar, bukan suami. Makanya Wiwin itu gak akan pernah mendapatkan ketenangan dalam hidup. Ya karena dia dijebak juga. Dijebak sama dukun, kiai, laki-laki, laknatullah ini tadi, dipelet, dijebak. Dari sinilah caranya Satrio Piningit mempelajari, mengkaji untuk menghancurkan musuh-musuhnya. Makanya umat manusia ini tadi beragam utama. Apalagi di tanah Jawa. Nah, tanah Jawa itu dibilang sama Pak Res, bilang manusia pendusta. Orang menikah 9 dihujat, laporkan polisi, perbuatan maksiat, perselingkuhan di mana-mana dibiarkan aja. Makanya pondok pesantren ganjar. Kayak gitu mau dibiarkan aja di negeri ini. Wiwin Winarti anaknya dipondokkan di pondok pesantren. Kelakuan induknya seperti itu. Ini yang namanya agama Islam. Ini ajaran Wali 9. Pantas ini dibiarkan di negara kita. Pantas dibiarkan di Ibu Pertiwi. Karena kita lihat suatu saat, entah berapa tahun kemudian, atau berapa bulan kemudian, atau berapa minggu kemudian, induknya yang namanya Wiwin Winarti nanti dimakan sama anaknya enggak? Anaknya di pondok pesantren. Kita lihat sama-sama. Makanya bilang sama kau Satria di antara yang punya jangan ikan, kau berani mengkhianati Paris atau orang yang mengaku muncul sebagai Satria. Ilmumu aja 3000 derajat rendahnya sama yang aku Satria. Ibarat Satria bin Muhammad Rais itu berdiri, ilmu gaibmu itu cuman satu garis di telapak kaki atau satu lembar kertas di telapak kaki, cuman dipijak sama kau udah mau di atasnya, mau mijak. Satrio Piningit udah dibilang nomorku jangan kau kasihkan sama Wiwin, jangan dikasihkan sama orang lain. Kau kasihkan juga berarti kan kau kalah. Kayak gini orang sepertimu mau dikasih ampunan, mau dikasih hidup di muka bumi ini, semua anak cucumu, ya kita nggak pulang ke alam 10. Karena sedulur papat 5 pancer 6 raga 7,8 leluhur 9 hari kiamat 10 sore. Sekali bohong sampai kapanpun kau seumur hidupmu akan bohong sama anak cucu. Makanya kalau orang Jawa bilang carilah bebet dan bobotnya, carilah keturunan. Makanya orang-orang seperti mungkin nggak diapa-apakan, kau akan hancur dengan dirimu sendiri. Contoh, Wiwin udah tak kasih gak penghidup, tetap kau melanggar, tetap pasti kau. Kalau nggak percaya, mari kita lihat. Kau nggak ngelanggar Wiwin, akan melanggar yang lainnya. Karena Pak Ros akan terus mengajarkan untuk magari keluarganya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah aku niat mandi suci. Aku minta sama kau hancur leburkanlah alat vital kaum laki-laki makhluk semua iblis dajjal sekalipun yang kau di istriku kecuali aku. Akhirnya bismillah. Allah mau ngasih. Sukma kita membentuk angin ini dibentuk dipasang di lubang kemaluan istrinya.
dia kabur akan menghabiskan laki-laki. Makanya umat manusia ini beragama tak bertuhan. Kenapa kok seperti itu? Karena seluruh kaum laki-laki dunia ini paling suka hubungan badan, apalagi kalau sama istri orang. Itulah yang dibilang iblis. Makanya orang tanah Jawa gembar-gembor ilmu, gembar-gembor agama, tapi paling doyan maksiat. Makanya cepat atau lambat yang namanya Wiwin sanggup musnahkan kaum laki-laki dalam satu hari lebih 5 orang. Mari kita lihat. Pak Roy sekarang akan bertarung sama Dajjal yang pura-pura mengobati Wiwin dan Wiwin dimanapun Wiwin berada, baik yang didatangi Wiwin maupun yang mendatangi Wiwin.